Ini adalah kali kedua saya memberikan materi tentang bullying. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya bicara tentang pencegahan dan penanganan bullying. Nah, kalau yang pertama itu juga bicara tentang bullying. Jadi sebenarnya konsentrasi kelompok penelitian maupun pengajian saya itu adalah gender. Jadi ada anak, ada perempuan, atau hal-hal yang berhubungan dengan gender. Boleh? Jadi ini untuk biodata singkat saya sangat singkat. Jadi di sini saya selain dosen, saya juga menjabat sebagai ketua laboratorium hukum, lalu kemudian wakil ketua Satgas PPKS. Jadi sama nih kita di SD, di PAUD, SMP, SMA itu PPTK ya namanya. Kalau di kami itu Satgas PPKS, pencegahan penanganan kekerasan seksual. Nah, jadi khusus di universitas itu kekerasan seksual. Kalau di SD, SMP, SMA itu adalah bullying. Nah, kemudian di sini saya juga anggota PKBH atau Pusat Konsultasi Bantuan Hukum. Jadi kami di UNRA itu punya namanya Pusat Konsultasi Bantuan Hukum. Sama seperti pengacara, tapi dia tidak bisa beracara. Jadi dia hanya memberikan konsultasi dan bantuan. Lalu kemudian saya juga di sini anggota Puslib Perempuan, Gender dan Anak. Lalu kemudian sentra HKI atau hak kekayaan intelektual. Nah, jadi roadmap penelitian saya bicara tentang gender dan anak. Jadi kalau Bapak Ibu mau melihat hasil penelitian, penelitian atau pengajaran saya boleh, di sini ada Google Scholar-nya, jadi di situ lengkap. Nah, jadi kalau ada yang bertanya mau sharing, saya ada di tepatnya di prodi hukum. Oke. Nah, kita bicara apa sih bullying gitu ya. Sekarang itu bullying sangat marak, apalagi anak-anak di bawah umur. Terakhir berita yang beredar adalah pembunuhan gitu. Itu hanya karena bercanda saja. Jadi bullying itu salah satu bentuk kekerasan fisik. Tanda kekerasan fisik, psikologi. Jadi misalkan dia dari fisiknya dia normal, tapi mentalnya kena. Fisik yang dikenakan tapi mental. Bisa jadi mungkin ada yang aneh dari wajahnya sehingga dia tidak pede. Nah, itu yang diserang bukan fisik tapi mental. Terus kemudian bentuknya dalam jangka panjang. Jadi kalau kita melihat sebenarnya bullying ini adalah perbuatan kejahatan. Ya Pak ya, Pak Gofrian. Jadi dalam pidana itu dia ada aturannya. Jadi dulu mungkin boleh ya kita ejek-ejek sama Bapak. Jadi bullying atau perundangan itu adalah berlaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial media. Atau di dunia nyata maupun dunia maya. Dunia nyata secara langsung verbal, secara fisik. Tapi kalau di dunia maya biasanya kan secara mental ya. Kita ngomong tuh di komunikasi, buat-buatnya norak deh ya. Itu adalah salah satu bentuk bullying. Misalkan dia mau mengatakan badannya ini banget sih, itu body shaming, itu kan beda lagi. Tapi sama-sama bullying. Oke, boleh. Nah, ini untuk secara ilustrasi saja. Ini sebenarnya mungkin tadinya yang tiga ini mungkin cuma melihat. Tapi karena dia tidak punya kekuatan dan cyber atau internet di rumah ya, mungkin dia punya abang, punya adik ya, saling ejek. Kita nggak tahu ya mental anak sekarang itu lebih lemah daripada mental anak kita yang lain dulu gitu. Kalau zaman sekarang kan diejek. Jangan dibilang kalau dia cuma melihat tidak ada hukumannya. Justru karena dia melihat dia harusnya mencegah perbuatan bully itu. Pasti ada pelaku dan juga pasti ada korban. Jadi pelaku bully itu tidak serta-merta orang kaya, orang yang berada, atau orang yang biasa-biasa saja tapi dia punya power, dia bisa membuli orang. Nah, itulah hebatnya bully ya. Jadi dia tidak mengenal apa-apa. Jadi verbal itu adalah secara langsung ucapan, perkataan seperti menghina, ya kan? Terus merendahkan, terus kemudian menyakiti perasaan orang lain. Ini paling sering terjadi ya. Misalkan ada anak jalan terus bilang, kok badannya kecil banget ya? Gitu. Itu body shaming, itu masuk dalam konteks bully secara
verbal. Jadi jangan mentang-mentang kita bilang kan cuma bilang kurus gitu. Kurus kalau dia kena di hati gimana? Iya kan? Nanti dipikirnya mamanya nggak ngasih makan gitu. Padahal kan mamanya masih makan terus tuh. Makanan sehat ya kan, tak sehat lima sempurna gitu. Tapi karena tadi dianggap biasa sama tukang beli, mungkin di rumah dia biasa, ya dia mengucapkan itu hal yang biasa gitu. Kalau fisik itu kita sudah tahu ya, pasti ada lebam, luka. Itu berita yang selalu saya pantau tentang kulit itu sangat miris. Jadi anak SD cuman gara-gara apa ya, bercanda, tarik kursi, jatuh, patah, itu kan nggak boleh ya. Gitu. Zaman sekarang kan kalau bercandanya kayak kami di Satgas PPKS, niatnya cuma bercanda, kirim stiker maaf gitu, stikernya nggak senonoh gitu. Tapi dia masuk ke dalam konteks kekerasan seksual karena apa? Korbannya tidak menyetujui. Nah, sama seperti ini, dia ngejek di WhatsApp, dia nanya cuma kan aku bercanda kan? Dia bercandanya kan tidak sesuai gitu. Terkadang bercanda tapi menyakiti. Nah itulah secara elektronik. Nah, jadi empat ini diperhatikan betul-betul anak kita. Jadi begini, yang katakan yang Pak Juni bilang, kok dia pakai masker terus ya? Apa nih yang beda? Oh mungkin maaf, bahan orang untuk kita memulih. Pasti kita akan tertarik untuk bilang kok beda ya. Itu salah satu bentuk faktor daripada mungkin tadi. Sesuatu yang berbeda itu dicari-cari. Psikologi yang utama. Terus kepercayaan diri yang merosot, nanti tiba-tiba yang tadinya dia pandai di sekolah tiba-tiba jadi drop. Itu biasanya seperti itu. Terus malu, trauma, merasa sendiri sih masalah. Nah yang paling sering sekolahnya sering dipukuli, dikerjain, itu besoknya dia nggak mau lagi sekolah. Karena apa? Dia takut dikerjain, takut berulang. Terus korban mengasingkan diri dari sekolah, menderita kebanggaan sosial, dan paling ngerinya itu dia melakukan kekerasan. Jadi kalau kita tidak punya Satgas TPPK, mungkin kita tidak akan tahu kalau pelaku itu sebenarnya merasa bangga menzolimi atau membunuh teman-temannya. Kejadian, tapi dia nggak berani ngomong. Nah ini dampaknya itu mengalami perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi psikologinya juga kena. Kenapa? Kawan aku udah terpapar kok diam aja. Harusnya kan dia ikut berontak ya. Itu diarahkan. Jangan hal-hal yang tidak baik bagi kita. Itu bukan sesuatu yang lucu gitu. Tapi dibiarkan. Itu banyak tuh viral di TikTok tuh paling sering kejadian. Terus kalau kita dibully, nah kalau kita nggak salah ya udah suruh dia melawan. Itu caranya untuk melindungi dan mempertahankan diri. Tapi jangan juga kita bilang kalau dia salah atau masalah. Pokoknya dalam posisi secara pribadi, keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mereka harus memiliki kolaborasi yang sama, satu persepsi, satu tujuan. Apa? Tanya kepada wali kelasnya, Bu, anak saya tadi di sekolah gimana ya? Bu, tadi anak saya nakal nggak? Nggak masalah, wali kelas itu kan tanggung jawab wali kelas ke murid-muridnya sampai mereka naik kelas kan? Sama seperti kami di kampus itu ada pembimbing akademik. Itu tamat mereka, wisuda mereka baru selesai tanggung jawab. Di rumah itu kan mungkin yang pekerja atau yang memang ibu rumah tangga biasanya kan jumpa anak pada saat yang sampaikan Pak Eki tadi 20 jam gitu ya. Sisanya dia di sekolah. Nah jadi sisa ngapain di sekolah, makan jajan apa aja, teman-temannya gimana gitu. Supaya dia punya rasa, oh orang tua saya peduli. Sama kayak anak saya tuh kayak gitu. Waktu saya tanya kenapa dia dicakar, ternyata dia dicakar kau. Ada TPPK yang dibentuk Oktober ya Bu ya, Oktober. Jadi sama kami Satgas itu dari 2022 dan terbentuk dan habis di 2024. Jadi sudah ada nih tentang melaporkan. Dia nggak mau mendengarkan orang di kita gitu, dia
semua masyarakat. Kalau anak melakukan suatu tindak pidana, itu dia dilakukan pendekatan restoratif justice atau instansi juga. Ini ada dua. Jadi koordinasi secara musyawarah di sekolah itu tadi ini dahulu sebelum naik ke kepolisian. Sama seperti kami di Satgas PPKS, sebelum dia dimasukkan ke Polres, tidak selesai Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan. Sanksinya ini Bapak Ibu. Jadi kalau ini sebenarnya umum ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan inilah sanksi yang akan diberikan. Jadi kalau misalkan di pasal 87/6 C dipidana dengan penjara, jadi ada pidananya. Terus kemudian di 80 ayat 2 juga ada pidananya, di penjara dengan 5 tahun. Jadi nggak main-main. Nah, makanya sebelum dia naik ke kantor sudah diatur. Oke, saya rasa itu saja. Kalau Bapak Ibu mau bertanya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu efek, ya kan? Harusnya ya. Ya. Nah, kenapa sistem undang-undang sistem peradilan pidana anak itu dikatakan bahwa ada upaya, ada dua upaya. Yang pertama restoratif justice atau pendekatan secara keadilan restoratif. Yang kedua ada represi. Jadi dua pendekatan ini dilakukan dengan mereka dikumpulkan dengan para pihak. Dan hari ini sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi menjadi pelajaran untuk kita semua dan mengurangi bully di sekitar kita. Dan anak kita juga kita harus ajarkan seperti mana kata Ibu Ayu tadi, kita ajarkan anak kita untuk melindungi dirinya agar dia tidak menjadi korban dari bully. Baik, terima kasih kepada Ibu narasumber kita, Ibu Ayu dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Silakan mencicipi hidangan atau santapan yang kami ala kadarnya yang kami sediakan. Terima kasih. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.